Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pania Nurul Sabrina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang Cisco, yaitu networking model. Nah, apa sih networking model itu? Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini adalah aturan atau standar yang harus diikuti oleh networking atau di dalam dunia jaringan komputer. Nah, ada juga sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Nah, jadi sebelum networking model ini ditentukan, pastinya kita memiliki aturan atau mempunyai aturannya masing-masing di setiap vendornya. Itu juga memiliki aturannya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Nah, kalau kita ini misalkan ingin menggabungkan vendor kita dengan vendor perusahaan lain, itu akan cukup rumit karena kita harus mengikuti standar atau aturan yang ada di perusahaan lain, sedangkan di perusahaan kitanya juga atau di vendor kitanya juga memiliki aturan. Nah, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. Atau apa sih itu OSI? OSI itu adalah Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada chaos networking dan model networking. Nah, ini adalah sebelum diterbitkannya OSI model layer itu. Contohnya di sini ada application, address of the server, the wires, ada encryption. Di sini tuh jadi semuanya tidak beraturan, bisa jadi adanya tabrakan data ataupun intinya sangat cukup rumit atau sulit ketika akan mengirimkan data-data itu meskipun mempunyai aturan atau di vendornya masing-masing. Nah, setelah diterbitkannya OSI model atau networking model itu, muncullah ini yang lebih mudah, yang lebih efisien dan tersusun rapi. Contohnya di sini ada application, lalu presentation, session, transport, lalu ada network, ada data link dan juga physical. Nah, di sini akan membuat pengiriman data itu menjadi lebih mudah. Nah, di sini adapun networking model itu ada dua. Ada networking model sekarang yang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan ekodekasi. Adapun TCP/IP ini digunakan seperti upgradean dari OSI layer. Nah, karena teknologi jaringan itu semakin berkembang, jadinya para perusahaan atau para organisasi terus berkolaborasi untuk mempermudah sistem dan mempermudah kehidupan manusia ke depannya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat OSI layer itu memiliki 7 layar. OSI layer memiliki 7 layar, sedangkan TCP/IP sudah menggunakan 5 layar. Jadi seperti TCP/IP ini adalah upgradean dari OSI layer tersebut. Nah, adapun di sini OSI layer atau OSI model. Nah, di sini sebelum adanya TCP/IP pun kita menggunakan OSI model, maka kita juga harus mengetahui apa itu OSI model. Jadi OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang lebih konsisten.
Nah, di sini ada TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet yang didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Tadi saya sebutkan ada 5. Nah, di sini juga ada yang 4. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Contohnya kan kemarin kita membahas tentang IP address and subnetting. Arti dari IP itu sendiri adalah Internet Protocol. Jadi IP juga termasuk dalam salah satu layer dari TCP/IP ini. Di sini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengirimkan atau dari pengirim hingga ke penerima. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layar. Lalu yang kedua, ada paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, ada paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, contohnya di sini, misalkan kita mengirimkan ada paket data yang dikirimkan oleh si pengirim. Ini akan melewati router, lalu misalkan tahapan-tahapan lainnya sehingga sampai ke si penerima. Dan di si penerima ini tidak akan langsung diterima mentah-mentah. Di situ akan misalkan seperti ini, akan contohnya menerjemahkan sinyal menjadi data hingga akhirnya menjadi sebuah file yang utuh. Jika dikolaborasikan dengan kehidupan dunia nyata, seperti misalkan kita akan naik pesawat ataupun kereta, itu akan seperti ada pengecekan tas, barang, bagasi, lalu ada tiket, misalkan baru kita mengecek kursi duduk atau bagaimana. Nah, itu pun sama dengan TCP/IP ini, tahapannya kurang lebih seperti itu. Banyak ada beberapa tahapan-tahapan sebelum kita duduk di kursi atau misalkan sebelum kita menerima paket data tersebut. Nah, di sini ada struktur OSI vs TCP/IP model. Kita lihat di sini di OSI ada 7 layer. Yang pertama ada application, presentation atau physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sedangkan di TCP/IP yang 4 layer ini, jadi yang si application, presentation, dan session ini hanya menjadi satu atau menjadi satu tahapan, yaitu di application. Dan yang di transfer tetap transfer, network tetap yang sama, jadi internet. Nah, dari yang data link physical juga ini, data link dan physical ini menjadi satu, yaitu di link saja. Nah, tapi yang sering digunakan tadi yaitu yang 5 layer atau yang ini, TCP/IP 5 layer. Sebenarnya sama seperti yang TCP/IP yang 4 layer ini. Hanya saja bedanya jika di TCP/IP yang 4 layer ini yang data link dan physical itu menjadi satu. Nah, jika di yang 5 layer ini, yang link ini tetap dibagi menjadi 2 seperti OSI, yaitu ada data link dan juga physical. Jadi semuanya tetap sama, tetapi lebih sering digunakan yang 5 layer ini. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. Satu, ada application layer atau lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol contohnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini kita ada satu contoh atau sebuah gambaran. Jadi misalkan ini kita sedang mencari salah satu web, misalkan di Google Chrome kita mencari situs Google atau situs YouTube. Nah, di sini kita akan request. Nah, nanti dari si kita ngeklik link yang dibagikan teman atau bagaimana. Nah, dari URL ini akan di browse atau dicari. Nah, di browser ini jadi si URL ini akan diubah menjadi HTTP request atau kita request HTTP. Nah, dari HTTP ini kita akan lanjut ke web server. Web server ini adalah sebuah kayak yang megangnya itu.
Jadi kita memerlukan izin untuk web server ini, apakah itu publik ataupun privat. Nah, nanti akan direspon, lalu responnya akan ke sini, ada recording data no final web page. Lalu di web page di sini barulah ke screen atau nyampe kepada layar kita. Misalkan kita contohkan di sini. Kita buka Google Chrome. Kita coba cari Cisco Academy. Nah, di sini akan muncul HTTP atau yang di sini akan ada proses HTTP, atau kita coba langsung request misalkan Cisco Academy atau .com. Kita coba cari. Nah, di sini ada seperti ini, atau jadi ini tuh gambaran kalau si web atau yang tadi di sini. Nah, ini web servernya itu tidak mengizinkan, atau ini privat, atau maksudnya jadi tidak mengizinkan semua orang dapat mengaksesnya di situ. Nah, ini jadi si webnya itu tidak aman atau tidak dapat diakses sembarangan oleh pengguna-pengguna. Beda lainnya ketika kita coba untuk searching YouTube. Nah, sini kalau kita cari, nah maka di sini akan muncul apa yang kita mau, atau request dari kita akan sampai di sini. Karena kita misalkan berbeda vendor, jadi untuk yang misalkan Cisco Academy ini mempunyai situs yang privat, misalkan tidak sembarang orang bisa mengaksesnya, sedangkan YouTube itu publik, berbentuk publik, atau bisa semua orang bisa mengakses YouTube tanpa seperti ini, tidak aman. Maka jika kita paksa di sini, misalkan kita coba masuk untuk ke Cisco Academy ini, nah tampilannya akan seperti ini karena memang tidak aman, atau intinya tidak diizinkan untuk bisa masuk ke web server tersebut. Nah, di sini jadi dari misalkan kita tadi contohnya mencari YouTube, terus kita ke browser, lalu ada HTTP request. Nah, dari web server inilah izin atau diizinkan atau tidaknya privat atau publiknya sebuah web tersebut. Jadi seperti tadi tampilannya yang Cisco misalkan privat atau tidak sembarangan orang bisa mengakses, sedangkan satu lagi yaitu YouTube kita dapat mengaksesnya kapan saja. Nah, di sini lanjut kita untuk menjelaskan struktur TCP IP model. Nah, di sini ada TCP yaitu Transmission Control Protocol, yaitu TCP atau menggunakan koneksi. Nah, data dikirimnya secara berurutan dan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Jadi dari si TCP ini banyak atau ada harus dicek dulu, jadi tidak akan hilang ketika kita misalkan mengirimkan sebuah data. Nah, negatifnya jika terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Jadi karena dari TCP ini kita ngecek dulu apakah ada yang hilang atau tidak, jadi waktunya akan cukup lama atau menggunakan waktu dengan cukup lama karena memang benar-benar kita mengecek atau aman atau tidak, apakah ada data yang hilang ataupun tidak. Adapun dengan UDP atau User Datagram Protocol yang tidak berbasis koneksi, jadi tidak menggunakan koneksi internet. Nah, di sini ada tanda pengenal atau nomor urut, terus tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi di UDP ini ada plus minusnya juga. Misalkan dari UDP ini plusnya kita mempunyai atau dapat data lebih cepat, tapi di sini juga karena UDP ini bodoh amatan atau tidak peduli, jadi kemungkinan besar ada data yang hilang atau tidak sesuai atau bagaimana.
karena memang ini jadi tidak mengoreksi dulu kesalahan yang berbeda dengan TCP ini. Jika TCP ini menggunakan atau mencegah data hilang atau memeriksa kembali, atau ini menjadi TCP ini menjadi lebih aman daripada UDP. Ada plus minusnya, seperti ya tadi UDP ini menyimpan datanya jauh lebih cepat ketimbang TCP karena dia tidak peduli apakah itu datanya hilang ataupun tidak. Dan sebaliknya di sini atau plus minusnya dari TCP, jika datanya lebih banyak maka membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi di sini akan lebih safety atau lebih aman karena banyak ada pengecekan seperti data hilang atau tidak. Di sini ada fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan UC model, dengan fungsi utama yaitu yang pertama ada menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, lalu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Jadi misal dari sini, kita dari user atau URL kita mencari YouTube atau ke apa, nanti akan ada yang namanya transmission control protocol ataupun user datagram protocol. Lalu ada TCP/IP network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ada IP address dan subnetting. Fungsi dari IP atau materi IP address kemarin itu berguna atau berjalan di bagian network layer ini. Jadi pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Jadi misalkan kita mengirimkan paket atau sebuah data. Nanti dari network layer ini akan diberikan IP atau alamat IP yang berbeda-beda. Karena ketika kita misalkan mendapatkan alamat IP yang sama, nanti paket atau file kita itu akan dikirimnya salah kemana dan kemana gitu, karena memiliki IP yang sama. Maka di sini adalah yang namanya IP address, atau di bagian network layer ini diberikan IP yang berbeda-beda. Jadi sealamat unik setiap data atau apapun itu. Di sini ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di network layer ini kita membutuhkan alamat unik di jaringannya. Karena ketika kita memiliki alamat yang sama, nanti si file atau data paket kita akan bingung dikirim kemana nih. Misalkan ada dua komputer atau A dan B memiliki alamat yang sama, sedangkan kita ingin mengirimkan salah satu paket misal ke komputer A. Maka nanti ketika IP-nya sama dengan A dan B itu, maka nanti si paket kita itu bingung, kita harus pergi kemana atau misalkan mengirim kedua-duanya. Adapun di sini routing. Contoh routing itu, jadi routing ini berguna untuk misal kita mengirimkan paket data dan memilih jalur yang lebih cepat, misalkan kemana. Contohnya ada di sini. Misalkan kita dari PC 1 ini ingin mengirimkan data ke PC kedua ini. Kita bisa misalkan nanti kalau misalkan ada routing, kita bisa lewat dari router 1, router 2, router 3, router 4. Misalkan kalau tidak ada routing, nanti kita bisa saja mengirimkan data dari router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, router 6, barulah sampai misalkan ke PC yang kita mau atau si PC 2 ini. Dengan adanya routing, kita dapat sebuah yang lebih cepat, atau mendapatkan jalan yang lebih cepat oleh si routing ini. Misalkan kita ingin mengirim dari PC 1 ke nanti jalurnya ke router 1, router 2, router 3, dan router 4, atau kita hanya memiliki 4 router.
Sedangkan jika tidak ada, kita bisa melewati 6 router di sini. Contohnya saja ketika kita ingin bepergian, misalkan mau ke Jakarta atau ke Bandung, kita melihat Google Maps. Nah, dari Google Maps tersebutlah kita dapat melihat bahwa kita akan mendapatkan misalkan jalan atau rute yang lebih cepat dibandingkan misalkan ada beberapa jalur lain yang lebih lama. Nah, dari routing ini kita akan memilih atau mendapatkan router atau rute yang lebih cepat untuk mengirimkan data. Di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery atau hanya mendeteksi errornya saja tanpa melakukan sesuatu. Nah, address yang digunakan pada data link adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi misalkan kalau MAC address itu misalkan nama kita dan IP itu alamat kita. Misalkan aku misalkan namanya dari MAC address ini namanya aku Fania. Lalu ada IP address itu misalkan aku tinggal di jalan mana, alamatnya di mana, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang di sini, misalkan di TCP/IP yang ini, nah dari struktur model yang TCP/IP ini kayak mengubah atau melihat data, memeriksa data apakah ada yang hilang ataupun tidak. Nah, di sini juga sama, ada yang namanya pengecekan, tetapi hanya dicek saja dan tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, yaitu decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh kembali. Nah, di sini contohnya ada encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada pemecahan paket data. Dari pemecahan paket data ini atau encapsulation, misalkan dari application, terus ke transport layer, terus ada network, terus ke data link, lalu ada physical layer. Nah, dikirim pengiriman paket data. Nah, dari decapsulation inilah akan digabungkan kembali, misalkan dari physical layer, lalu ke data link, lalu ke network, dan transport, lalu ada application. Jadi, jika si encapsulation ini memecahkan paket atau memecahkan data menjadi beberapa bagian, nah, satu lagi ada decapsulation yang misalkan dari sini sudah dibagi, kita akan dibungkus kembali atau disatukan kembali datanya. Nah, di sini ada sender dan receiver atau ada pengirim dan penerima. Nah, dari pengirim ini misalkan hanya ada data, lalu dipecah menjadi ada TCP, lalu dari TCP ini ditambah lagi ada IP, nah dari IP ditambah lagi data link dan data link. Lalu nanti dikirim misalkan lewat yang jadi yang bilangan binar itu, lalu misalkan dari yang sudah dikirim dari si pengirim ini sampai ke penerima, nanti si penerima inilah akan dibungkus kembali dari data link, nanti data linknya akan dibuang menjadi IP TCP dan data saja, lalu dibungkus lagi, IP-nya dibuang jadi ada TCP dan data, dan jadilah data yang utuh. Di sini juga ada nama pesan pada TCP/IP atau penamaan paket maksudnya. Ada segmen, ada paket, dan frame. Nah, segmen ini terdiri dari yang tadi TCP dan data, lalu ada paket, IP dan data, ada frame, LH dan data. Purpose on the encapsulation and data. Sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.